Halo sob, balik lagi di channel Oke Clip, sebuah channel yang membahas alur cerita sebuah film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Greenland. Film ini dirilis pada bulan Juli tahun 2020. Dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Delfoy, Scott Glenn, dan lain-lain. Film ini berceritakan tentang sebuah keluarga yang mencoba bertahan hidup dari bencana alam jatuhnya bongkahan komet besar yang disebut Clark. Penasaran ceritanya? Oke sob, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen untuk yang mau request. Cerita diawali oleh tokoh utama yaitu John Garrity. Dia adalah seorang arsitek Skotlandia yang tinggal di Atlanta, Georgia. Dia tinggal bersama istrinya yaitu Allison dan juga putranya yang menderita diabetes yaitu Nathan. John pulang ke rumahnya untuk berdamai dengan istrinya setelah konflik permasalahan rumah tangganya. Dan mereka setuju untuk berdamai demi anaknya karena besok akan mengadakan pesta dengan tetangganya untuk menyaksikan jatuhnya komet antar bintang yang bernama Clark. Keesokan harinya, karena sebentar lagi pestanya akan dimulai, John dan anaknya pergi ke supermarket membeli sesuatu untuk pestanya. Sesampainya di tempat parkir, John dan Nathan melihat armada jet pengangkut kargo militer terbang ke utara. Dilanjutkan dengan munculnya komet Clark. John pun merasa ada yang aneh. Ketika sedang mengambil barang belanjaan, John menerima panggilan telepon otomatis yang aneh dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang memberitahukan bahwa John dan keluarganya telah dipilih untuk direlokasi ke penampungan darurat. Khawatir dengan ini, John bergegas pulang ke rumahnya. Tepat saat pecahan komet memasuki atmosfer yang disiarkan langsung di televisi, John mengecek keluar rumah dan ternyata shockwave mengguncang daerah itu sampai memecahkan kaca-kaca rumah dan membuat semua orang di rumahnya panik ketakutan. Meteor yang sebelumnya diantisipasi akan jatuh di Samudra Atlantik, menabrak Tampa dan Florida, ternyata meluas dan menghancurkan banyak negara. John sekali lagi menerima panggilan otomatis yang juga ditampilkan di TV-nya di depan keluarga dan tetangganya dan menginstruksikan untuk pergi ke pangkalan Angkatan Udara Robins untuk penerbangan evakuasi jam 9.45 malam. Karena ketakutan, tetangga mereka pulang ke rumahnya. Sementara John langsung berkemas untuk pergi. Sebelum mereka berangkat, tetangganya yaitu Dale memberitahu mereka bahwa komet Clark adalah sebuah bongkahan meteor yang diperkirakan akan bertabrakan dengan bumi selama 2 hari ke depan. Dan salah satu bongkahan terbesar akan menyebabkan hancurnya planet bumi. Salah satu tetangganya pun memohon sambil ketakutan untuk menitipkan anaknya supaya selamat. Tetapi John menolaknya karena tahu selain keluarganya akan ditolak untuk dievakuasi. John pun di sini langsung pergi. Lanjut cerita, sampailah mereka di Robins. Karena saking banyaknya mobil yang mengantri, mereka pun turun dan berjalan kaki untuk menuju gerbang. Drama pun dimulai. Di sini Nathan secara tidak sengaja meninggalkan obat insulinnya di dalam mobil. Sampai di gerbang, dengan berdesakan mereka diizinkan masuk dengan menunjukkan QR kode dan juga gelangnya. Lalu di dalam bandara mereka diharuskan menggabungkan barang-barang mereka ke dalam satu koper. Pada saat itu, Allison menyadari bahwa obat insulin Nathan hilang. John pun bergegas kembali ke mobil untuk mengambilnya. Saat Allison dan Nathan menunggu untuk naik pesawat, ternyata seorang tentara mengetahui penyakit Nathan. Segala upaya pun Allison lakukan dan memohon agar mereka diizinkan naik pesawat, tetapi tidak berhasil. Walaupun kesal, Allison pun di sini pasrah dan dikawal keluar dari pangkalan. Balik ke tempat John, setelah mengambil insulin, John berhasil kembali ke pesawat tepat waktu. Tetapi belum menemukan istri dan anaknya. John pun terus mencarinya. Saat masuk ke pesawat, penumpang lain melihat paket insulin yang dipegang John dan mengatakan saudaranya ditolak untuk dievakuasi karena berpenyakit. John pun langsung menyadari bahwa anak dan istrinya tidak ada dalam pesawat. John pun lalu meminta untuk diturunkan dari pesawat. Pada saat itu, massa datang memberontak masuk karena ingin dievakuasi.
dan membuat kekacauan di bandara. Baku tembak pun terjadi, satu pesawat pun meledak dan menewaskan banyak orang. Dan di sini John akhirnya bisa meloloskan diri dari amukan massa, lalu pergi keluar dan mencari istri dan anaknya. John pun sampai kembali ke mobilnya, namun ia hanya menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Ellison bahwa dia dan Nathan sedang menuju ke rumah ayahnya di Lexington, Kentucky. Sepanjang jalan, Ellison dan Nathan menemukan apotek yang sudah dijarah dan mencari insulin untuk anaknya. Walaupun hampir dibunuh para penjara, akhirnya Ellison dan Nathan diizinkan naik ke mobil Ralph dan Judy, yang kebetulan tujuannya searah. Sementara itu, John berjalan kaki melewati kota kecil dan pergi ke atap gedung yang kebetulan di situ banyak sekali orang sedang mengadakan pesta. Lalu John mencoba menelpon Ellison. Meskipun tidak jelas, dia secara singkat berhasil menghubunginya sebelum panggilannya terputus. Pemandangan indah namun mengerikan terlihat jelas jatuhnya bongkahan komet Clark di langit-langit. Di tempat lain, Ralph dan Judy mengetahui bahwa Ellison dan Nathan ditolak untuk direlokasi. Ralph pun langsung menepi dan mengusir Ellison dan menculik Nathan. Lalu mereka pergi dan meninggalkan Ellison. Di sini Ellison pun sedih tak terbendung. Di tempat lain, John berhasil menumpang ke truk dengan orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya. John pun mendapatkan info dari penumpang lain yang bernama Colin bahwa militer terbang ke bunker di Greenland untuk berlindung di sana. Namun penumpang lainnya melihat gelang John dan ingin merebutnya. John pun mencoba melawannya, namun Colin di sini terbunuh. Pertengkaran pun terus berlanjut sampai akhirnya mereka jatuh dari mobil. Dan John pun berhasil membunuh orang tersebut. Lanjut cerita, Ralph, Judy, dan Nathan yang ketakutan kemudian tiba di Camp Fema, di mana mereka mencoba untuk masuk dan mengaku sebagai orang tua Nathan. Tetapi dipisahkan ketika Nathan memberitahu seorang tentara bahwa dia telah diculik, dan Ralph Judy bukanlah orang tua mereka. Nathan pun dibawa ke tenda khusus anak-anak. Ellison yang mendapatkan tumpangan akhirnya sampai di camp yang sama, di mana seorang pria membantunya untuk mencari Nathan. Setelah mencari ke beberapa tenda, akhirnya Ellison menemukan anaknya. Mereka pun berpelukan menangis bahagia. Di sini perawat memberikan perbekalan insulin selama seminggu supaya mereka bisa terus berjalan dan mereka diberi tumpangan bus militer untuk ke kota ayahnya. Keesokan harinya, John mengembara melewati lingkungan yang sepi dan masuk ke sebuah rumah untuk mencari makan dan minum. Lalu dia menyalakan TV yang menyiarkan kota-kota yang hancur akibat komet Clark dan menghitung mundur dampak akhir Clark dalam waktu kurang dari 24 jam. John pun langsung bergegas untuk pergi dengan mencuri mobil dan melanjutkan ke rumah ayah Ellison. Sampai di rumah ayah Ellison, ternyata Nathan dan istrinya tidak ada dan membuat ayahnya kecewa dan menyangka John dan Ellison bertengkar lagi. Lanjut cerita, Ellison dan Nathan sampai dan turun di toko kecil. Lalu mereka menelpon ke rumah ayahnya. Tak lama mereka langsung dijemput oleh John dan ayahnya. Mereka pun sedih bahagia karena bisa berkumpul lagi. Dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah ayahnya. Mereka khawatir akan nasibnya karena berita terus menyiarkan bahwa kehancuran akan tiba besok pagi. Namun, John mengingat beberapa informasi dari Colin. John menyadari bahwa mereka memiliki cukup waktu untuk melakukan penerbangan di menit-menit terakhir di Kanada untuk mencapai bunker di Greenland. John dan Ellison pun mencoba untuk memaksa ayahnya supaya ikut. Namun tiba-tiba meteor jatuh dekat dengan wilayahnya. Mereka pun panik dan bergegas pergi dengan menaiki truk dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya.
Lanjut cerita, saat dalam perjalanan mereka sempat mengingat kenangan masa lalunya dan akhirnya mereka saling memaafkan satu sama lain. Saat mereka mencapai upstate New York, di mana ada kereta yang tergelincir dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Mobil John pun dihujani bola api kecil yang jatuh dari langit, menghancurkan banyak mobil, banyak orang mati, dan menjatuhkan helikopter saat orang-orang berebut melarikan diri. John berhasil membawa anak-anak dan istrinya ke kolong jembatan untuk berlindung dan mendapatkan luka bakar di lengannya saat menyelamatkan orang lain dari dalam mobil yang terbakar. Hujan meteor pun berhenti dan sebagian besar area terbakar dan hancur. John melanjutkan perjalanannya. Berita pun mengabarkan bahwa bongkahan terbesar Clark memiliki lebar 9 mil dan berdampak di suatu tempat di Eropa Barat dan akan menyebabkan bencana alam yang besar. John mengemudi menerobos untuk sampai ke landasan pacu saat pesawat akan lepas landas. John pun berhenti di depan pesawat tersebut. Lalu seorang pilotnya turun dengan rasa marah menemui John. Dia menyatakan bahwa pesawat itu penuh dan tidak dapat membawa penumpang lagi. Tetapi berkat memelas kemudian setuju untuk membawa mereka. Sampai akhirnya semuanya bisa ikut dan pesawat pun lepas landas. Beberapa jam sebelum mendekati Greenland, ternyata bongkahan lain menghantam lepas pantai. Dan shockwave berikutnya menyebabkan pesawat tidak stabil dan jatuh ke lembah dekat bunker dan menewaskan para pilot. John pun langsung memimpin orang-orang yang selamat untuk ke bunker dan mendapatkan jemputan truk militer. Saat sampai di bunker, bongkahan Clark terbesar memasuki atmosfer dan akan membentur wilayah tersebut. Para personil militer pun menghitung mundur menandakan shockwave akan segera tiba. Mereka pun bertahan di bunker dalam tanah sambil berdoa akan keselamatannya. 9 bulan kemudian, kota-kota di seluruh dunia berada dalam kehancuran akibat dihujani bongkahan-bongkahan Clark. Kontak radio pun ramai dengan kabar-kabar dari orang-orang yang selamat dari musibah ini. Cerita pun diakhiri dengan dibukanya pintu bunker untuk pertama kalinya bagi orang-orang yang berhasil selamat. Dan melihat keluar, suasana yang awalnya pemandangan indah berubah total menjadi hancur. Kebahagiaan mereka pun menjadi nyata ketika seekor burung terbang di depannya. Dan sampai di sini cerita pun berakhir. Oke sob, terima kasih untuk yang sudah menonton and see you on the next video. Bye bye.